Nah, saya sudah pegang nih ya, harian Kompas di tangan saya. Mungkin Anda juga sudah bersiap. Kita akan sama-sama lihat apa yang ada di halaman muka harian Kompas. Mungkin Anda sedang mengakses kompas.id pagi hari ini. Kita langsung lihat di sini judul besarnya. Setelah kemarin pemerintah Indonesia resmi mencabut status pandemi COVID-19, kita masuk akhirnya jadi endemi. Judul besar kita adalah Indonesia memasuki masa endemi COVID-19 setelah melalui perjuangan yang panjang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 selama beberapa tahun, akhirnya pemerintah Indonesia resmi mengumumkan Indonesia memasuki masa endemi. Masyarakat tapi tetap diimbau ya untuk tetap berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Saya akan ajak Anda untuk melihat di sini kronologinya pandemi COVID-19. Akhirnya kita bisa sampai ke endemi per tanggal 21 Juni kemarin. Kita mundur ke belakang di 1 Maret 2020 itu adalah kali pertama kasus COVID-19 masuk ke Indonesia dan diumumkan. Nah, selang 9 hari kemudian ada kasus kematian pertama akibat COVID-19 11 Maret tepatnya dan kemudian juga dibentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tanggal 13 Maret. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang ya saudara, 17 Juni 2020 total kasus positif COVID-19 Indonesia ini tercatat 41.431 kasus Indonesia, dan kala itu 17 Juni 2020 Indonesia jadi negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi itu tahun 2020, di 2021 di awal tahun, tepatnya di bulan Januari, itu ada angin segar di mana kita diberikan vaksinasi COVID-19 yang kala itu diprioritaskan untuk lansia. Nah, kemudian sering berjalannya waktu, ada beberapa kali penerapan kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kala itu kita juga sempat mengalami ya pembatasan besar-besaran ketika peningkatan kasus akibat varian Delta, kemudian juga varian Omikron ini melanda Indonesia, dan kemudian juga kita diminta untuk work from home, school from home. Kalau kita lihat dulu ke belakangnya betapa susahnya kita untuk mendapatkan masker kala itu, kemudian juga betapa susahnya kita untuk mendapatkan disinfektan, harus beradaptasi yang tadinya kita pergi ke kantor, harus bekerja dari rumah, kemudian anak-anak yang tadinya sekolah langsung tatap muka kemudian harus sekolah dari rumah, kerja dari rumah, membatasi kegiatan-kegiatan yang ada di luar, ke mall, ke pusat-pusat perbelanjaan, semuanya kita lakukan dari rumah ini demi bisa menekan angka COVID-19 yang kala itu merebak bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, dan akhirnya kita sampailah meninggalkan status pandemi menjadi endemi di tanggal 21 Juni 2023. Namun kemudian kita tinggalkan soal ini, kita akan lihat di sini. Ini juga jadi sorotan ya di Kompas Pagi tadi di bagian mancanegara. Penyelamatan Titan, mainan berbahaya orang kaya. Nah, ini kalau misalnya kita bisa lihat yang harian Kompas tulis hari ini, itu adalah soal hampir 3 hari. Ini tim penyelamat dari Amerika Serikat dan juga Kanada sibuk mencari kapal selam mini di tengah Samudra Atlantik. Kapal selam itu mengangkut 3 jutawan, seorang anak jutawan dan juga pensiunan perwira Angkatan Laut Prancis yang ini jalan-jalan untuk melihat kondisi dari kapal Titanic ya. Dan sampai saat ini juga masih dicari. Ocean Gate, pemilik kapal selam mini ini menyebut kapal selam itu punya cadangan oksigen untuk 96 jam. Dengan demikian penumpang Titan bisa mendapat oksigen paling lama sampai hari Kamis jam 6 pagi waktu setempat. Nah, ada juga kapal yang berusaha untuk mencari kapal mini Titan ini sudah dikerahkan, diantaranya dari Amerika Serikat dan juga dari Kanada, termasuk alat-alat canggih ya nantinya yang diturunkan untuk mencari kapal Titan dan juga penumpangnya. Nah, kemudian kita akan geser, di sini ada liputan wawancara khusus
bersama dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Judulnya adalah Ikhtiar Jakarta Menjadi Kota Global. Saya mau ucapin selamat ulang tahun dulu deh ya untuk Jakarta ke 496 tahun. Jangan lupa ya, saya juga ingetin ada Jakarta Great Sale dan juga untuk moda transportasi yang ada di Jakarta hari ini diskon. Jadi pastiin saldo Anda nggak akan berkurang banyak deh hari ini. Nah kemudian kita akan lihat di sini hari ini Kamis 22 Juni 2023, Jakarta berusia 496 tahun, di usia hampir 5 abad diusung tema Jakarta Jadi Karya untuk Nusantara. Tidak hanya menjiwai rangkaian perayaan hari jadi, tema itu tentunya juga selaras dengan pembangunan untuk nantinya bisa menyongsong ditanggalkannya status Jakarta sebagai ibu kota. Say bye-bye ya sebentar lagi ya, karena kita akan pindah ke IKN sebagai ibu kota baru. Nah kemudian kita akan lihat di sini foto dari Kaisar Naruhito yang bertemu Raja Keraton Yogyakarta. Ini adalah foto dari Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan juga Permaisuri GKR Hemas yang berfoto bersama dengan Kaisar Jepang Naruhito di Keraton Yogyakarta di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kemudian kita akan bergeser ke halaman 15. Ini ada seputar liputan haji. Nah ini perbaikan tentunya terus dilakukan ya setiap tahunnya untuk pelayanan kepada calon haji atau jemaah haji Indonesia yang akan menjalankan ibadah haji, terutama untuk mempermudah mereka menjalani puncak ibadah haji setiap tahunnya. Nah ini adalah inovasinya mobil golf, inovasi puncak haji 2023. Fasilitas mobil golf kini tersedia untuk membantu mobilitas jemaah haji Indonesia selama puncak ibadah haji. Kendaraan ini juga nantinya akan digunakan untuk mengevakuasi jemaah yang tersesat selama di Arafah. Karena kita tahu hampir 30% dari total jemaah haji Indonesia yang berangkat hari ini adalah jemaah lansia. Nah, Anda bisa baca lebih lengkapnya semua di harian Kompas terbitan hari ini atau Anda bisa baca secara daring di kompas.id.